Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing. Mak tuh mau bikin warung lagi ya, warung kelontong lagi seperti dulu. Jadi Mak mau cerita dikit mengenai modal, terus step by step yang Mak lakukan supaya apa yang Mak sharingin ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Barangkali bunda-bunda semua juga kebetulan pengen bikin warung gitu, bikin warung kecil-kecilan dengan modal pas-pasan mungkin atau modal kecil boleh banget ya. Nanti kita bisa sharing bareng, bisa belajar bareng. Jadi di sini Mak Saufa pertama-tama tuh mempersiapkan rak-rak yang udah Mak miliki ya, kayak rak-rak lerbrek kayak gini kan Mak udah punya sebelumnya. Jadi Mak taruh-taruh dulu tuh di ruangan yang Mak mau bikin untuk warung. Jadi kalau udah ditata-tata gitu kan kita bisa ngelihat ya ini kurang apa gitu. Dan setelah menata-nata dengan rak yang kita miliki sebelumnya, Mak Saufa memutuskan untuk membeli sebuah rak. Karena Mak juga nggak tahu ya nanti datangnya kayak gimana. Jadi alhamdulillah ini tuh datang untuk raknya. Nanti Mak bakal kasih linknya ya untuk raknya. Nah di sini Mak juga sharingin cara Mak untuk ngerakitnya. Ternyata ngerakitnya itu ya gampang-gampang susah ya. Dan ini tuh tanpa paku, tanpa baut. Jadi insya Allah kita bisa bikinnya sendiri. Paling ya harus telaten aja gitu cara bikinnya. Dan alhamdulillah banget sih. Mak Saufa juga sambil cerita kenapa Mak Saufa memutuskan untuk bikin warung lagi. Jadi kemarin kan Mak udah beli itu ya freezer. Tadiannya Mak tuh pengen jualan nugget aja, kayak nugget, sosis dan lain sebagainya. Terus Mak juga kan udah kayak jualan iga gitu kan. Terus Mak pikir-pikir Mak kan jualan ya, kenapa nggak sekalian kan. Pertama Mak udah punya warungnya gitu ya, udah punya bekas warung dulu, jadi kenapa nggak dimanfaatin. Yang kedua ini tuh waktunya pas banget karena alhamdulillah tuh bukan bersyukur sih, maksudnya dulu tetangga Mak yang jualan tuh udah pindah. Jadi sekarang tuh di gang udah nggak ada yang jualan lagi. Dan itu tuh pengen emak manfaatin untuk berjualan juga. Jadi niatnya itu emak pengen jualan kayak tetap jalan ya sop iga. Terus emak juga mau jualan sosis bakso kayak gitu. Karena kan udah ada freezer. Emak juga pengen jualan es batu. Sekalian emak pengen jualan pop ice. Terus jajanan-jajanan anak kayak sosis goreng kayak gitu juga. Dan untuk sembako-sembakoan kayak gini emak juga lengkapin aja, meskipun apa ya sedikit-sedikit, yang penting lengkap dulu aja sambil nanti jalan kayak gitu ya bunda-bunda. Jadi emak manfaatin aja beberapa kesempatan ini, dan emak memang udah prepare jualan kan sebelumnya. Jadi kalaulah seumpama nih sop iganya sepi, insya Allah di jualan pop esnya yang rame atau jualan sembakonya yang rame kayak gitu. Insya Allah ya, pokoknya ada kesempatan diambil aja. Dan alhamdulillahnya untuk anak-anak juga kan udah nggak terlalu kecil ya, yang paling kecil didearkan tuh udah 2 tahunan. Jadi alhamdulillah udah agak-agak ngerti gitu. Meskipun awal-awalnya emak jualan itu ya anak-anak pasti mintain jajan terus, tapi kayak gitu tuh sambil ini aja ya, maksudnya emak sambil jalan sambil ngasih tahu mereka bahwa kita itu bisa loh berjualan kayak gini dengan modal kecil kayak gitu. Oh iya, jadi untuk tempatnya ini tuh kan emak nggak sewa ya, jadi tempatnya udah ada, rak-raknya juga emak memakai rak-rak yang ada. Dan untuk rak ini yang emak pesan ini harganya di 200 ribuan, nanti linknya juga bakal emak sematin. Setelah tadi emak ini yang ngerangkai rak, lanjut karena raknya kan udah dikepasang dan udah ada tempat kosong, jadi emak mau belanja nih. Dan untuk belanja yang kedua, jadi ini tuh emak belanja yang kedua. Belanja yang pertama emak belanjanya habis 300 ribu. Dan ini untuk belanja yang kedua di agen ini emak bawa uang 1 juta. Kira-kira dengan belanja 1 juta kita bakal dapat apa aja? Nah untuk apa-apa yang emak beli, yang pertama emak beli jajanan ya, karena memang sasaran emak itu emak pengen jualan jajanan anak-anak ya, yang banyak dicari gitu pastinya.
jajanan-jajanan, pop ice, minuman. Terus yang kedua kayak untuk orang dewasa itu kopi-kopi kayak gitu ya, kopi, gula, tepung, persembakoan, minyak goreng, dan itu emak bagi beberapa persen ya, kayak sama jajanan 20%, untuk persembakoan ini 30%, terus selanjutnya emak juga beli telur dan beras kayak gitu. Intinya uang 1 juta itu mau emak belikan biar lengkap gitu ya bun ya, meskipun sedikit demi sedikit. Untuk belanjanya ini emak belanjanya di agen di BCA ya, di dekat perumahan emak itu yang emak suka belanja. Nah di sini karena emak udah lama banget ya nggak pernah kulaan ya bahasanya kalau kita mau belanja di agen gitu, kulaan. Jadi emak kayak ngawalin lagi aja gitu, dan alhamdulillah ini tuh memang dari dulu langganan emak, dan alhamdulillah masih jualan sampai sekarang. Akhirnya ini tuh lengkap banget, mulai dari jajanan, perbumbuan, sembako, dan lain sebagainya, alhamdulillah. Dan memang sih ya namanya kita toko kelontong, warung kelontong itu mau nggak mau ya memang kenyataannya itu nggak bisa ngambil banyak ya, paling beda-beda tuh 500, paling gede itu 1000 gitu. Tapi nggak apa-apa ya, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit, dan bismillah aja. Karena di sini tuh emak awalnya itu punya freezer itu ya bunda, dari punya freezer itu emak jadi kepikiran gitu ya, emak bikin es batu, terus ada yang nanyain esnya ada nggak gitu, terus ya udah emak bikin es sekalian, dan lanjut jajanan, lanjut sampai ke warung ini. Jadi bismillah aja ya bunda-bunda ya, namanya ini kan kesempatan gitu, dan bismillah aja. Memang dulu tuh emak sempet tutup gitu kan, karena kalau waktu dulu itu memang satu gang itu ada 2 warung ya bunda-bunda. Terus saat itu juga emak lagi istilahnya itu lagi repot-repotnya kan, dan memilih untuk tutup aja, dan sekarang memulai lagi bikin warung lagi, bismillah. Dan ini mak udah nyampe rumah, jadi untuk belanja persembakoan, jajanan dan sembako ini tadi habisnya 650. Selanjutnya emak juga beli berasnya itu sekitar 200 ribuan. Terus emak juga beli telur seharga 100 ribuan gitu. Intinya ada ya, lengkap dulu meskipun nggak banyak-banyak ya, jadi sedikit demi sedikit demi sedikit. Dan ini emak mau bongkarin, jadi emak mau apa ya, pisah-pisahin dulu kayak sabun-sabun, minyak goreng, terus gula-gula, terus pokoknya emak pisah-pisahin, terus lalu emak tata. Dan ini tuh warungnya bertumbuh ya bunda-bunda, jadi emak juga selain memanfaatkan tempat yang ada, memanfaatkan belum ada warung di gang, di sini emak juga memanfaatkan uang yang ada aja. Jadi warungnya ini bertumbuh sedikit demi sedikit, jadi nggak langsung brak gitu ya, meskipun ada gitu. Jadi ini tuh kayak emak coba kalau 1 juta itu dapatnya apa aja gitu ya, emak pengen tahu. Terus nanti kalau semua emak ada uang lagi, rezeki lagi, bakal emak tambahin lagi modalnya seperti itu. Terus kira-kira jadi dari modal sekian gitu isinya sekian kayak gitu ya. Jadi dengan begitu emak pengen ngasih gambaran nih sama bunda-bunda yang mau buka. Nah kalau menurut emak, warung emak ini tuh termasuknya sedang ya, maksudnya sedengan, nggak kecil banget ya, nggak gede banget. Di sini untuk 1 juta itu ternyata masih banyak yang kosong, maksudnya itu belum terlalu kelihatan penuh. Jadinya insya Allah next emak bakal kasih rak lagi ya, karena ini masih ada beberapa space yang kosong. Terus di sini ada aqua gas juga mau emak lengkapin. Intinya emak mau ngelengkapin kebutuhan rumah tangga. Dan modal 1 juta rupiah itu dapatnya itu yang emak jembreng-jembreng ini ya. Jadi uang 1 juta jika dibelikan jajanan persembakoan itu dapatnya sekian. Nah setelah dibereskan ini lanjut emak mau nata-natain ke rak-raknya.
Jadi di sini dengan memiliki warung seperti ini, alhamdulillah wa syukurillah, emak juga bisa ngajarin anak-anak emak untuk usaha. Selanjutnya emak juga pengen kayak pembukuannya itu bener-bener kayak serius gitu loh, maksudnya setiap hari pengeluaran pemasukan tuh seperti apa gitu ya. Jadi jelas pemakaiannya, terus untungnya berapa, ruginya berapa gitu, maksudnya ini tuh karena kan di sini emak punya anak juga ya, jadi kira-kira bagaimana caranya supaya meminimalisir anak-anak untuk jajan terus juga gitu kan, karena kalau jualan jajanan kayak gini kan mau nggak mau ya anak-anak kan pasti kalau ada yang beli dia pengen juga gitu loh. Jadi di situ emak juga tantangannya gitu ya, jadi gimana cara ngajarin anak-anak supaya bisa menahan diri, menahan keinginan kayak gitu. Selain belanja di agen, di sini emak juga ada beberapa yang belinya di Shopee ya. Di sini emak kemarin ikut war, yaitu mie seribuan isi 40, harganya itu di 50 ribuan gitu ya, satu dus isi 40. Dan alhamdulillah datangnya juga beneran ya. Jadi kalau beli di online gitu tuh kayak suka ngeri-ngeri sedep gitu, takut datangnya itu nggak sesuai gitu ya bunda ya. Dan alhamdulillah ini tuh datangnya 40 pieces di harga 50 ribuan gitu. Dan ini tuh kayak mie seribuan gitu ya. Terus nanti tuh dijualnya itu kayak diseduh dulu sama emak. Jadi kayak anak-anak gitu beli mie untuk diseduh ini di harga 2.500-an gitu. Jadi sasaran emak kali ini untuk jualan, tujuannya itu jualan jajanan, terus ada sosis-sosis yang goreng gitu, sosis goreng, terus ada nugget, ada kentang kayak kayak gitu ya kan. Soalnya di sini tuh banyak banget anak kecil. Jadi jajanan-jajanan, goreng-gorengan, pop ice dan lain sebagainya. Nah, untuk pelengkapnya di sini emak juga ada aneka sembako, mie, telur, terus tepung-tepung, bumbu-bumbu yang saset-saset dan lain sebagainya. Bismillah, doakan usaha emak ini bisa lancar ya bunda-bunda semua. Dan demikianlah vlog emak kali ini, sharing untuk warung kelontong emak. Semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila Mak Saufa ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu vlog emak berikutnya.